Minasan konnichiwa, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari anime yang berjudul Oredake Haireru Kakushi Dungeon. Anime ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Nostalgia. Nor ini adalah seorang anak yang terlahir di keluarga yang sederhana. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan seorang adik perempuan. Meskipun ayahnya mendapatkan gelar bangsawan, tapi kastanya hanyalah seorang baronet yang berada di urutan paling rendah. Jadi Nor ini selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang karena keluarganya yang bisa terbilang berasal dari kalangan bawah. Tapi meskipun hidup di dalam keluarga yang sederhana, sebenarnya Noir memiliki rencana untuk bekerja sebagai pustakawan di suatu tempat. Tapi sayangnya karena persoalan kasta ini, Noir harus kehilangan pekerjaannya. Adiknya yang bernama Alice sempat menyarankan Noir untuk mengikuti Akademi Pahlawan. Karena lulusan dari akademi itu bisa mendapatkan pekerjaan seperti menjadi pemburu monster atau kesatria kerajaan. Tapi di sini Noir merasa kurang yakin kalau dia bisa lolos ujian masuknya. Noir pun berjalan di tengah kota untuk menenangkan pikirannya. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis bernama Emma Brightness yang merupakan teman masa kecilnya. Emma terlihat cukup bersemangat karena mengetahui kalau dia dan Nor akan segera menjadi pustakawan bersama. Jadi dia sangat terkejut saat mendengar cerita Nor yang mengatakan kalau dia sudah kehilangan kesempatannya untuk menjadi pustakawan. Emma sangat menyayangkan hal tersebut karena Nor ini memiliki sebuah kemampuan khusus yang bernama Daikenja. Kemampuan yang bisa menjelaskan segala jenis hal tentang dunia. Kekuatan yang sangat berguna, meskipun ketika menggunakan kekuatan itu Nor akan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Emma juga menceritakan kalau dia itu pernah membaca sebuah buku yang mengatakan kalau sebuah ciuman dari seorang gadis bisa meredakan sakit kepala yang dirasakan oleh Nor. Jadi di sini Emma menawarkan ciuman pertamanya kepada Nor untuk membuktikan apakah hal tersebut memanglah benar. Nor yang sudah mengenal Emma sejak dulu menerima tawaran itu dengan senang hati. Nor pun mulai mengaktifkan kemampuannya. Dia meminta petunjuk kepada Daikenja bagaimana cara untuk membuat dirinya lebih kuat agar bisa lulus ujian masuk ke Akademi Pahlawan. Daikenja pun memberikan sebuah petunjuk di mana Nor harus memasuki sebuah dungeon rahasia yang berada di barat dan akan menemukan jawabannya di sana. Nor pun mulai mempersiapkan dirinya untuk memasuki dungeon tersebut. Pada saat masuk ke dalam, dia mendengar sebuah suara yang menuntunnya ke sebuah ruangan. Dan di dalam ruangan itu Nor menemukan seorang wanita yang sedang tersegel oleh rantai. Wanita ini bernama Olivia Servan, seorang petualang luar biasa yang sudah terjebak di sana selama 200 tahun lamanya. Dan meskipun terlihat tidak sadarkan diri, Olivia ini bisa berbicara dengan Noir menggunakan telepati. Dan rantai yang menahan dirinya ini merupakan rantai kematian, di mana kalau rantai itu dilepas paksa, Olivia akan segera mati. Olivia mengatakan kalau alasan dia memanggil Nor adalah untuk menjadi teman ngobrolnya, karena sudah 200 tahun lamanya dia menghabiskan waktu sendirian di dungeon itu. Nor menceritakan alasan dia memasuki dungeon tersebut karena ingin menjadi lebih kuat. Dan Olivia yang mendengar itu segera menyuruh Nor untuk menempelkan dahinya. Di sini Olivia memberikan kekuatannya kepada Nor secara cuma-cuma. Bahkan skill yang diberikan itu adalah skill yang sangat kuat, seperti skill untuk menciptakan sesuatu, skill untuk memberikan kemampuan kepada orang lain, bahkan skill untuk mengubah atau menghapus kemampuan milik orang lain. Tapi untuk menggunakan semua skill hebat itu, Noir membutuhkan LP atau life point, dimana kalau LP ini sampai habis, dia bisa mati. Noir juga bisa mendapatkan atau mengisi kembali LP-nya saat dirinya merasakan kenikmatan duniawi, seperti saat sedang makan makanan yang lezat, menghabiskan banyak uang untuk membeli barang, bahkan sampai memenuhi hasrat seksualnya. Nor pun langsung mencoba untuk menggunakan skill penciptaan, tapi dia cukup kesulitan karena hanya dengan menggunakan satu skill saja sudah membuat dirinya menjadi sangat lelah. Pada keesokan harinya, Nor kembali bertemu dengan Emma, dan entah kenapa hari ini penampilan Emma terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Tanpa basa-basi, Nor memeluk Emma untuk mengisi kembali LP-nya. Karena saat ini ada satu skill yang ingin dia ciptakan, yaitu skill bernama Kanteigan atau penglihatan tajam. Skill yang bisa membuat dirinya melihat isi dari jendela skill milik orang lain. Olivia mengatakan kalau skill ini mungkin bisa berguna untuk Nor saat mengikuti ujian masuk nanti. Singkat cerita, hari ujian akhirnya tiba. Nor sedikit terkejut karena jumlah kandidat yang ternyata cukup banyak. Bahkan banyak juga dari mereka yang adalah keluarga bangsawan dari kasta yang tinggi.
Ujiannya adalah untuk mengumpulkan material yang dijatuhkan oleh monster. Tapi di sini mereka harus membentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Dan tentu saja, Noir cukup kesulitan untuk mencari rekan karena banyak orang yang memandang rendah dan meremehkan dirinya yang hanya seorang baronet. Sampai akhirnya Noir bertemu dengan Emma di sana. Ternyata Emma juga telah memutuskan untuk mengikuti ujian masuk ke Akademi Pahlawan, supaya dirinya itu bisa terus bersama dengan Noir. Noir pun akhirnya berhasil memenuhi kuota timnya setelah bergabungnya Emma dan seorang gadis yang bernama Lenore. Noir pun memburu monster dengan level yang tinggi bernama Death Reaper atas saran dari Olivia. Meskipun dia sangat kesulitan karena monster itu sangatlah kuat, tapi berkat itu juga Noir bisa naik level dengan cepat. Bahkan berhasil mendapatkan material super langka yang membuat tim mereka berada di peringkat pertama dengan poin yang sangat tinggi. Tapi sayangnya kesenangan Noir ini hanya sementara saja, karena dia harus memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan uang untuk membayar biaya masuk akademi yang ternyata cukup mahal. Noir yang masih kebingungan soal biaya kembali mengunjungi Olivia untuk meminta saran kepadanya. Olivia mengatakan kalau salah satu cara untuk mendapatkan uang adalah dengan bekerja sebagai petualang di guild. Jadi karena itu, Noir segera datang ke guild yang bernama Odin untuk mendaftarkan diri sebagai petualang. Di sana dia bertemu dengan salah satu resepsionis cantik yang bernama Lola. Lola pun mulai menjelaskan tentang tugas para petualang dan bagaimana cara mereka bisa mendapatkan uang. Mereka bisa mengambil berbagai pekerjaan seperti mengumpulkan tanaman herbal, menjelajahi dungeon, dan pekerjaan yang lainnya. Setelah melakukan pendaftaran, Noir mulai mencari quest yang cocok untuk tugas pertamanya. Tapi karena membutuhkan uang yang banyak dengan cepat, Lola menyarankan Noir untuk mengambil quest tingkat D, yaitu adalah menangkap belalang pelangi yang terkenal cukup sulit untuk ditemukan. Tapi hal tersebut tidak akan terlalu sulit bagi Noir, karena dirinya memiliki kemampuan Daikenja yang bisa mengetahui hal apapun. Noir juga menggunakan sedikit LP-nya untuk menciptakan skill yang bisa mengurangi rasa sakit di kepalanya setelah menggunakan skill Daikenja. Tidak butuh waktu yang lama bagi Noir untuk bisa menemukan di mana letak belalang pelangi itu, meskipun kepalanya masih terasa cukup sakit. Tidak lama setelah itu, Emma datang menyusulnya. Di sini Emma merasa sedikit kesal, karena Noir itu pergi ke guild dan mendaftar sebagai petualang tanpa sepengetahuan dirinya. Momen kedatangan Emma juga merupakan waktu yang tepat bagi Noir, karena dia bisa segera mencium Emma untuk menghilangkan rasa sakit di kepalanya, sekaligus mengisi kembali LP-nya. Noir berhasil membawa 3 ekor belalang pelangi, yang membuatnya mendapatkan imbalan yang cukup besar, hampir mencukupi uang yang dia butuhkan. Hal itu membuat Lola menjadi bangga kepada Noir dan mulai mendekati Noir dengan lebih intim. Tapi tentu saja, Emma yang berada di situ tidak bisa menerimanya begitu saja, yang membuat keduanya malah jadi bersih tegang. Setelah menenangkan mereka berdua, Noir dan Emma melanjutkan quest mereka yang baru untuk memburu monster yang bernama Big Rabbit, seekor monster berwujud kelinci yang ukurannya cukup besar. Tapi serangan dari mereka berdua masih belum cukup untuk mengalahkan monster itu. Jadi di sini Noir mengajak Emma untuk mundur sejenak dan menyusun kembali rencana mereka. Noir memiliki ide untuk meningkatkan skill belati milik Emma, tapi LP yang dibutuhkan sangatlah banyak. Jadi untuk menambah LP-nya terlebih dahulu, Noir meminta izin kepada Emma untuk menggigit telinganya untuk memenuhi hasrat seksualnya. Dan setelah berhasil mengisi LP-nya, Noir langsung meningkatkan skill utama Emma, yang membuatnya menjadi lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Singkat cerita, Noir dan Emma berhasil mengalahkan Big Rabbit dan membawa tanduknya ke guild sebagai bukti. Emma juga meminta maaf kepada Lola karena tadi siang sudah bersikap dingin kepadanya. Dan berkat quest kali ini, Emma juga merasa bisa lebih percaya diri dengan kemampuan miliknya. Noir juga mengajak petualang lainnya untuk makan malam bersama dan menikmati daging kelinci yang dia dapatkan hari ini. Para petualang di Guild Odin juga mulai mengakui kemampuan Noir yang sangat hebat. Dan dengan uang imbalan dari quest terakhir mereka ini, Noir pun akhirnya memiliki uang yang cukup untuk melunasi biaya pendaftaran ke Akademi Pahlawan. Singkat cerita, Noir dan Emma akan memulai hari pertama mereka di Akademi Pahlawan. Bahkan mereka berdua juga berangkat bersama dengan sangat mesra, selayaknya pasangan kekasih. Tapi di sini ada satu hal yang membuat Noir menjadi sangat syok, yaitu adalah saat Noir mengetahui kalau salah satu teman sekelasnya yang bernama Maria sedang memiliki kutukan kematian di tubuhnya yang akan membunuhnya di ulang tahunnya yang ke-16. Maria ini adalah anak dari salah satu keluarga bangsawan kelas atas. Noir bisa mengetahui soal kutukannya saat dirinya sedang mengintip jendela skill milik Maria.
Maria dengan mudah mencuri perhatian di kelas karena sifatnya yang sangat baik. Bahkan dia sama sekali tidak ragu untuk mengajak Noir berbicara meskipun kasta keluarga mereka sangatlah berbeda. Di sini Noir semakin merasa bingung. Kenapa orang sebaik Maria bisa mendapatkan sebuah kutukan berbahaya yang bisa menghilangkan nyawanya? Noir dan yang lainnya memulai pelajaran pertama mereka. Mereka akan dilatih oleh seorang wanita muda yang bernama Elna, seorang mantan tentara bayaran yang kini menjadi salah satu pengajar bela diri di akademi tersebut. Di sini Elna meminta Noir untuk maju sebagai perwakilan dan menyerang dirinya. Tapi saat Noir mencoba mengintip jendela skill milik Elna, dia mengetahui seberapa jauh perbedaan kekuatan di antara mereka. Berkat semua pengalaman Elna selama ini, dia sedang berada di level 232 dengan jumlah skill yang cukup banyak. Sangat berbeda jauh dengan Noir yang baru saja naik ke level 35. Di pelajaran pertama mereka, Elna akan mengajarkan cara untuk mundur dan menghindar dari serangan musuh. Jadi tugas Noir di sini adalah untuk menyerang Elna sampai bisa mengenainya. Tapi tentu saja, hal itu sangatlah sulit. Bahkan saat mereka bertukar peran, Noir sama sekali tidak bisa menghindari serangan dari Elna. Noir juga mendapatkan kesempatan untuk berpasangan dengan Maria di sesi selanjutnya. Nampaknya Maria juga cukup tertarik kepada Noir, tanpa sedikit pun terganggu dengan perbedaan gelar keluarga mereka. Pada sesi ini, Elna meminta para murid untuk melempar atau membanting pasangan mereka, yang juga merupakan salah satu dari bentuk pertahanan bela diri. Maria mampu melempar Noir dengan cukup mudah, tetapi di momen tersebut, dia kehilangan kesadarannya secara tiba-tiba. Noir kembali mengingat soal kutukan pada tubuh Maria, tapi untuk menghilangkan kutukan itu, Noir membutuhkan LP yang sangat banyak. Hal yang sangat sulit untuk dia dapatkan dengan cepat. Pada hari selanjutnya, Noir dan Emma mendatangi guild untuk bertemu dengan Lola dan menanyakan soal kutukan tersebut. Karena saat ini waktu mereka itu sangatlah terbatas, hanya tersisa sekitar 1 minggu lagi sampai ulang tahun Maria yang ke-16. Di sini Lola mengatakan kalau dia itu memiliki seorang kenalan elf yang bernama Luna. Luna ini adalah seorang pendeta yang mampu menggunakan sihir dan memiliki kemampuan untuk mengangkat sebuah kutukan. Meskipun jadwalnya saat ini tuh sangatlah padat, jadi rasanya agak sulit untuk memanggil Luna ke kota itu. Tapi karena tidak bisa menolak permohonan dari Noir, Lola memutuskan untuk langsung mendatangi Luna di tempat kerjanya. Sementara itu, Noir kembali ke dungeon untuk meminta saran dari Olivia. Olivia mengatakan kalau kemungkinan kutukan itu berasal dari keturunan keluarga Maria yang terus-menerus diwariskan. Sampai akhirnya kutukan tersebut sampai kepada Maria sendiri. Jadi rasanya lebih baik kalau Noir menyerahkan soal kutukan itu kepada Luna yang adalah seorang pendeta. Singkat cerita, Lola akhirnya berhasil membawa Luna kembali ke kota. Noir dan yang lainnya berkumpul di sebuah restoran untuk membicarakan soal kutukan Maria kepada Luna. Di sini Luna mengatakan kalau sebenarnya dia itu sudah pernah bertemu dengan Maria, tapi dia menolak untuk mencabut kutukannya. Alasannya adalah karena ketika Luna menggunakan skillnya untuk menghapus kutukan, nyawanya akan semakin pendek sebanding dengan seberapa kuat kutukan tersebut. Jadi karena kutukan yang ada pada Maria itu terlalu kuat, mungkin saja hal itu bisa menghilangkan nyawa Luna. Jadi ibarat Luna itu menukar nyawanya sendiri untuk mengangkat kutukan pada seseorang. Noir yang mengetahui hal itu mencoba untuk mencari jalan keluar yang lain, karena dia juga tidak bisa membiarkan Luna mengorbankan nyawanya demi Maria. Di sini Noir memiliki sebuah ide, untuk menggunakan skill pengganti miliknya dan mengganti bayaran nyawa menjadi uang. Jadi apabila nanti Luna menggunakan skillnya untuk mengangkat kutukan Maria, yang berkurang itu bukanlah nyawanya, melainkan uang yang dia miliki. Hal itu bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan Maria tanpa mengorbankan Luna. Noir juga mulai menceritakan kepada mereka bertiga soal skill pemberian dari Olivia dan cara untuk mengisi LP miliknya. Jadi di waktu yang terbatas ini, mereka berempat memiliki 2 tugas, yaitu meningkatkan LP milik Noir dan mencari uang yang sangat banyak untuk Luna. Lola mengatakan kalau setiap minggu ada bangsawan yang mengadakan sebuah acara dengan hadiah uang yang sangat banyak. Jadi itu bisa menjadi solusi yang paling tepat untuk memenuhi masalah keuangan mereka. Acara tersebut adalah sebuah acara pamer harem, di mana para kontestan tuh diharuskan untuk memamerkan kemesraan bersama para haremnya di depan para orang-orang jomblo. Jadi para penontonnya itu adalah para jomblo ngenes, yang membuat acara tersebut sebagai pelampiasan kekesalan mereka terhadap cowok populer. Ini adalah kesempatan terbaik untuk Noir dan yang lainnya. Membuat Noir bermesraan dengan para gadis bisa membantu Noir menaikkan LP-nya sampai jumlah yang dibutuhkan. Dan apabila mereka memenangkan kontes tersebut, mereka juga bisa mendapatkan uang yang cukup untuk menjadi bayaran dari penyembuhan Maria. Singkat cerita, Noir dan yang lainnya berhasil memenangkan kontes tersebut setelah memperlihatkan beberapa skenario kemesraan di antara mereka.
Bukan hanya Emma saja, Lola dan Luna juga tidak keberatan untuk berbagi kemesraan dengan Noir. Setelah berhasil memenangkan kontes tersebut, Noir dan yang lainnya segera datang ke rumah Maria yang terlihat sangat besar. Di depan pintu, dia bertemu dengan Amane yang merupakan pelayan sekaligus sahabat terdekat Maria. Noir pun menjelaskan semuanya kepada Amane soal dirinya yang sudah mengetahui kondisi Maria beserta solusi untuk menyembuhkannya. Noir dan yang lainnya pun segera masuk ke dalam dan memperkenalkan dirinya kepada kedua orang tua Maria. Di sini Luna juga meminta maaf karena waktu itu pernah menolak permintaan mereka untuk menyembuhkan Maria. Tapi semua itu sudah tidak menjadi masalah karena sekarang mereka sudah menemukan cara untuk menyembuhkan Maria tanpa mengorbankan nyawa Luna. Noir mengatakan kepada Maria kalau dia itu datang untuk menyelamatkannya malam ini. Noir merasa bersyukur kepada Maria karena meskipun kasta keluarga mereka itu sangatlah berbeda, Maria tidak pernah memandang rendah Noir seperti para anak bangsawan lainnya. Pernyataan itu telah menyentuh hati Maria yang membuat Maria justru langsung mencium Noir tanpa ragu. Singkat cerita, Luna mulai mengaktifkan skillnya dan mulai mengangkat kutukan itu. Dan meskipun terlihat cukup kesulitan, Luna akhirnya berhasil menghilangkan kutukan kematian yang bersarang di tubuh Maria. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, Maria bisa melanjutkan kehidupannya tanpa khawatir. Maria merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Noir dan yang lainnya. Sementara itu, Emma dan Lola merasa sedikit khawatir karena Maria terlihat mulai menyukai Noir, yang artinya akan menambah saingan cinta mereka. Apalagi sekarang Luna juga mulai tertarik dan menyukai Noir sebagai seorang pria. Setelah berhasil menyembuhkan Maria, Noir kembali mengunjungi Olivia untuk berterima kasih. Karena berkat saran dan kemampuan yang diberikannya juga, Noir dan yang lainnya bisa mengatasi masalah mereka. Tapi Olivia merasa cukup cemburu setelah mendengar cerita dari Noir, karena rasanya itu tidak adil kalau hanya dia saja yang belum pernah menerima ciuman dari Noir. Jadi di sini Olivia meminta Noir untuk menciumnya, meskipun untuk saat ini Noir itu hanya mampu mencium keningnya saja. Singkat cerita, berkat keberhasilan mereka dalam menyembuhkan Maria, Noir dan yang lainnya mendapatkan imbalan berupa uang. Masing-masing dari mereka mendapatkan 100 juta rel, uang yang sangat banyak bahkan cukup untuk membangun sebuah toko. Di sini Emma menyarankan Noir untuk membuka sebuah toko yang menjual material drop dari para monster. Sang ayah juga sangat terkejut karena tiba-tiba sang anak tuh pulang membawa uang yang sangat banyak. Setelah memikirkan saran dari Emma, Noir mendiskusikan kepada keluarganya kalau dia berencana menggunakan uang tersebut untuk membuka sebuah toko. Toko peralatan atau material yang bahan-bahannya akan dia cari sendiri dengan memburu monster. Jadi dia akan meminta tolong kepada ayahnya untuk menjaga toko tersebut. Pada siang harinya, Noir mengunjungi Olivia di dungeon. Dia meminta saran kepada Olivia karena hari ini dia ingin mengumpulkan harta karun dan material di dungeon. Olivia memberikan sebuah saran kepada Noir untuk menggunakan skill perpindahan lantai, di mana skill itu bisa membuat Noir untuk berpindah lantai dungeon dengan mudah tanpa harus membuang waktu. Noir mulai menjelajahi dungeon itu sendirian. Dia menelusuri lantai demi lantai untuk mengumpulkan material. Di lantai kelima, Noir bertemu dengan seekor singa besar berwarna hitam yang entah kenapa di atas kepalanya itu terdapat setangkai bunga tulip. Meski awalnya terkejut, Noir akhirnya menyadari kalau singa ini tuh ternyata bisa berbicara dan bukanlah sebuah ancaman. Dia mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Noir, di mana dia akan membantu Noir sampai ke lantai 6 dengan cepat asalkan Noir mau membantu singa itu mencari sahabatnya yang hilang di lantai tersebut. Singa ini bernama Toramaru. Toramaru mengatakan kalau dia telah menunggu sahabatnya yang adalah seorang elf bernama Vashel, yang sudah menghilang dari lantai 6 dungeon itu selama 350 tahun lamanya. Di lantai tersebut, Noir harus menghadapi beberapa monster yang menyerupai zombie. Dan di antara para zombie itu, dia melihat satu sosok yang sangat berbeda karena dia memiliki telinga elf. Noir pun dengan cepat menyadari kalau kemungkinan zombie itu adalah Vashel, dengan mengorbankan setengah LP-nya untuk mengembalikan Vashel ke wujud aslinya. Vashel pun akhirnya kembali sadar. Dia merasa sangat menyesal karena menganggap semua ini adalah kecerobohannya. Vashel yang merasa bersalah segera bertemu kembali dengan Toramaru dan meminta maaf karena sudah meninggalkannya tanpa kabar selama bertahun-tahun. Vashel juga berniat untuk kembali ke kampung halamannya, tapi sayangnya dia tidak bisa membawa Toramaru bersamanya karena ras lain tidak diizinkan untuk masuk ke dalam sana. Setelah kepergian Vashel, Noir tidak bisa meninggalkan Toramaru sendirian di dungeon. Jadi dia memutuskan untuk mengajaknya pulang ke rumah dan menjadikan Toramaru sebagai sahabat barunya. Terlebih lagi, semua keluarga Noir juga menerima kedatangan Toramaru dengan senang hati.
Di hari selanjutnya, Emma mengajak Noir untuk berangkat ke akademi bersama. Hubungan di antara mereka berdua juga sudah terlihat semakin dekat. Semenjak Noir menceritakan kepada Emma, salah satu cara untuk mengisi LP miliknya adalah dengan memenuhi hasrat seksualnya. Waktu di kelas, Maria dan Amane mendatangi Noir untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi soal pertolongannya waktu itu. Dan hari ini akan menjadi ujian pertama bagi Noir dan yang lainnya setelah masuk ke akademi. Ujiannya adalah mengumpulkan beberapa material monster yang sudah ditentukan oleh Elna, dan mereka hanya memiliki waktu 2 minggu saja untuk menyelesaikan tugas tersebut. Emma dan Noir memutuskan untuk bekerja sama dalam mengumpulkan semua material tersebut, tapi karena mereka tidak tahu harus memulainya dari mana, Noir berniat untuk meminta saran kepada Lola di guild. Tapi sesampainya di guild, mereka malah melihat Lola yang sedang ribut dengan sesama rekan resepsionisnya yang bernama Sarah. Lola merasa tidak terima karena Sarah ini telah merebut para petualang yang seharusnya ada di bawah pengawasannya. Noir menyadari kalau pertikaian di antara mereka disebabkan karena penentuan peringkat dari para resepsionis di guild. Karena semakin tinggi peringkatnya, akan semakin populer dan semakin tinggi juga bayaran yang akan diterima oleh mereka. Lola merasa tidak senang karena Sarah telah menggunakan rayuannya untuk membuat para petualang berpaling kepadanya. Jadi di sini Lola menantang Sarah untuk membuktikan siapa resepsionis yang paling populer di guild itu. Lola masih memiliki waktu selama 1 bulan sampai hasil akhirnya diumumkan. Tentunya Noir dan yang lainnya akan membantu Lola untuk menjadi yang terbaik. Apalagi Noir juga bisa membantunya sembari mengumpulkan material untuk tugas ujian mereka. Singkat cerita, Noir bersama Emma dan Luna mulai menyelesaikan satu persatu quest yang diberikan oleh Lola, sembari mengumpulkan material yang dibutuhkan. Bahkan mereka juga membuat rencana untuk memburu seekor naga tanah yang terkenal sangat ganas. Dengan uang tabungan mereka, Noir dan yang lainnya mulai membeli berbagai senjata, mengisi LP bersama, dan menciptakan beberapa skill baru untuk persiapan melawan naga tersebut. Dengan bantuan Toramaru, mereka bisa sampai di gunung dengan cepat, tempat di mana naga itu bersarang. Noir mulai mengubur beberapa tombak yang dia beli untuk dijadikan jebakan, tapi ternyata naga itu lebih besar dari yang dia kira. Tapi nampaknya jebakan yang mereka buat terasa cukup efektif. Koordinasi serangan di antara mereka bertiga juga terlihat cukup berhasil. Setelah melalui pertarungan yang cukup sulit, mereka bertiga akhirnya berhasil mengalahkan naga tersebut. Beberapa material yang dia dapatkan dari naga dan beberapa monster lainnya cukup untuk memenuhi syarat kelulusan ujian dan berhasil membawa Lola mendapatkan peringkat yang cukup tinggi. Tapi sayangnya hal itu masih belum cukup untuk mengalahkan poin yang sudah dikumpulkan oleh Sarah. Sepulang dari guild, Noir kembali ke dungeon untuk mengunjungi Olivia dan menceritakan semua masalah yang sedang dialaminya. Olivia mengatakan kalau di lantai 7 ada harta karun langka yang mungkin saja bisa dimanfaatkan oleh Noir untuk membuat Lola menang. Tapi tentunya lantai 7 itu adalah lantai yang sulit untuk ditaklukkan. Noir pun harus mengasah kemampuannya lebih baik lagi. Jadi Olivia menyarankan Noir untuk mempelajari penggabungan elemen, supaya Noir bisa menggunakan kombinasi serangan dari 2 elemen yang berbeda. Singkat cerita, Noir pun akhirnya sampai di lantai 7. Berbeda dengan lantai sebelumnya, di lantai 7 ini, Noir bisa merasakan suasana yang sangat berbeda. Karena di sini merupakan tempat terbuka yang disinari oleh matahari. Saat sedang berkeliling di sana, Noir menemukan beberapa serigala putih yang berkelompok. Bahkan para serigala itu memiliki level yang berada jauh di atasnya. Jadi di sini Noir tidak punya pilihan lain selain mundur dan menghindari mereka. Di sana Noir juga bertemu dengan seorang gadis kecil. Dia memiliki rambut berwarna hijau dengan kupingnya yang lancip seperti elf. Noir menjadi sangat terkejut karena gadis itu sangat mirip dengan Emma waktu kecil dulu. Gadis ini bernama Dori, dan dia ini adalah wujud roh dari pohon suci yang ada di lantai itu. Dori sengaja memilih bentuk tubuh seperti itu karena yakin kalau Noir akan menyukainya. Di sini Dori meminta tolong kepada Noir karena saat ini nyawanya tuh sedang terancam. Tubuh aslinya yang merupakan pohon suci sedang dikuasai oleh seekor monster yang kuat. Monster itu telah menyerap mana dari pohon tersebut, yang apabila dibiarkan terus-menerus akan membuat pohon suci itu jadi mati. Atau dengan kata lain, Dori bisa kehilangan nyawanya. Dori berjanji, apabila Noir bisa mengalahkan monster itu dan menyelamatkannya, Dori akan memberitahu letak 2 harta karun langka dan jalan menuju ke lantai 8. Setelah mendengar itu, Noir jadi mengingat Lola. Apabila dia berhasil mendapatkan harta karun itu, mungkin saja Noir bisa membantu Lola untuk memenangkan pertarungannya dengan Sarah. Noir akhirnya sampai di pohon suci yang sangat besar. Di sana terlihat ada seekor monster berwujud lebah yang sedang menjaga pohon tersebut.
Tapi monster itu berada di level 256, level yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Noir yang baru saja sampai di level 63. Lebah itu juga terlihat kembali menyerap mana dari pohon itu yang membuat Dori jadi kesakitan. Awalnya Noir merasa tidak yakin untuk melawannya karena mengetahui perbedaan level di antara mereka. Tapi setelah melihat Dori yang semakin menderita, Noir mulai mengumpulkan tekad untuk mengalahkan monster itu. Apalagi di sini Dori juga memberikan sebuah ciuman penyemangat yang juga berhasil menaikkan LP-nya. Noir sempat kembali untuk meminta saran kepada Olivia, dan berkat saran darinya, Noir memiliki rencana untuk memanfaatkan kelompok serigala putih yang dia lihat sebelumnya. Para serigala di lantai itu memiliki level yang setara dengan monster lebah itu, jadi tugas Noir adalah memancing amarah para serigala dan menargetkannya untuk menyerang lebah tersebut. Serangan para serigala berhasil membuat lebah itu jadi lengah, dan berkat latihannya, Noir menyelesaikan serangan terakhirnya menggunakan sihir kombinasi elemen yang sudah dia pelajari. Noir pun akhirnya berhasil mengalahkan monster yang kuat, dan sesuai janjinya, Dori segera mengantar Noir menuju tempat tersembunyinya dua harta karun yang langka. Kotak pertama berisi sebuah pil untuk memperkuat serangan angin, material yang sangat cocok untuk Emma yang menggunakan elemen angin. Dan kotak kedua adalah sebuah material tingkat tinggi yang sangat cocok untuk diberikan kepada Lola. Dori juga memberitahunya pintu masuk menuju lantai 8. Noir pun berterima kasih dan berjanji akan sesekali mengunjungi Dori di lantai tersebut. Setelah kembali ke kota, Noir segera memberikan salah satu material langka itu kepada Lola. Bahkan berkat material langka pemberiannya, Lola akhirnya berhasil mengalahkan Sarah dalam perebutan peringkat resepsionis di guild. Pada hari selanjutnya, Noir memberikan pil penguat elemen angin kepada Emma. Dan setelah memakan pil itu, Emma mulai merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya. Bahkan dia juga mendapatkan 2 skill baru, yang membuat dirinya kini semakin cepat dan semakin kuat. Tapi di balik senyumannya, Noir menyadari kalau Emma saat ini sedang merasa sedih. Di sini, Emma mengajak Noir untuk pergi ke pesta bersamanya pada akhir pekan nanti. Tapi Noir merasa sedikit kurang yakin, karena pesta itu akan dihadiri oleh para bangsawan kelas atas. Noir merasa cukup khawatir jika Emma pergi bersamanya, hal itu bisa merusak reputasi Emma di mata para bangsawan lainnya. Tapi meski begitu, Noir tidak bisa menolak ajakan Emma dan tetap memutuskan untuk datang ke pesta tersebut. Di sana, Noir juga bertemu dengan kedua orang tua Emma setelah sekian lama. Bahkan Noir sangat terpesona saat melihat kecantikan Emma yang datang dengan mengenakan sebuah gaun. Tapi ada hal yang membuat mereka jadi khawatir. Karena tepat sebelum pesta dimulai, penyelenggara pesta itu mengatakan kalau saat ini ada hal darurat yang sedang terjadi di rumahnya. Di mana saat ini pencuri terkenal yang bernama Phantom sedang mengincar sebuah harta yang ada di rumahnya. Bahkan mereka juga sampai harus menyewa beberapa petualang yang kuat. Singkat cerita, Noir dan Emma mencoba untuk menikmati pesta mereka. Di sini Emma mengajak Noir untuk berdansa meskipun Noir merasa cukup tegang karena tidak terbiasa. Tapi di saat itu, tiba-tiba semua listrik terputus, karena Phantom si pencuri berhasil menyusup ke dalam rumah itu. Phantom dan rekannya berhasil mencuri permata yang berada di sana. Dan bukan cuma itu saja, entah karena alasan apa, mereka juga berhasil menculik Emma. Noir dan para petualang sewaan itu mencoba untuk berpencar dan mengejar para pencuri itu. Noir bersama dengan seorang petualang cantik yang bernama Layla, mencoba untuk mengejar salah satu pencuri yang menculik Emma. Tapi nampaknya dia ini cukup kuat karena bisa menggunakan beberapa elemen sihir yang kuat. Meskipun awalnya kesulitan, kerjasama Noir dan Layla akhirnya berhasil melumpuhkan pencuri itu. Tapi wanita itu bukanlah sosok Phantom yang sebenarnya, karena pencuri Phantom yang asli berhasil mengelabui mereka dengan menyamar sebagai rekannya Layla. Dia pun langsung menggunakan sihir gravitasi untuk menahan pergerakan mereka. Tapi di saat si Phantom ini mulai menyentuh Emma, Noir yang merasa sangat kesal mencoba untuk melawan sihirnya sekuat tenaga dan melancarkan pukulannya. Noir pun akhirnya berhasil menyelamatkan Emma sekaligus menangkap Phantom dan rekannya. Berkat tindakan penyelamatannya itu, ayahnya Emma yang adalah seorang bangsawan kelas atas membantu Noir mencarikan tempat untuk membuka toko material mereka. Karena selama ini ayahnya Noir yang hanyalah seorang bangsawan kelas bawah sangat kesulitan untuk mencari tempat. Singkat cerita, Noir dan Emma cukup terkejut saat kelas mereka kedatangan seorang murid baru. Karena murid itu adalah Layla, seorang petualang cantik yang mereka kenal pada malam itu. Elna juga membicarakan soal kelas mereka yang akan melakukan sebuah pelatihan camp, di mana mereka semua akan pergi menuju sebuah pemandian air panas.
Emma dan para gadis lainnya sangat tidak sabar untuk menikmati pemandian di sana, sedangkan para laki-laki juga tidak sabar untuk mengintip para gadis yang sedang mandi. Tapi Emma dan yang lainnya tidak merasa khawatir, karena yakin kalau Noor itu akan melindungi para gadis dari laki-laki yang ingin mengintip mereka. Tapi sepertinya perjalanan mereka menuju onsen terasa cukup jauh dan sulit. Mereka harus menghindari berbagai jebakan, bahkan juga harus menghadapi para monster yang menyergap mereka. Dan setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya sampai juga di penginapan. Para gadis mendapatkan giliran untuk mandi duluan, dan di saat yang sama, para laki-laki sedang menyiapkan rencana untuk mengintip mereka di pemandian. Tapi Noor yang sudah mendapatkan kepercayaan dari para gadis tidak bisa bergabung ke dalam rencana mereka. Jadi di sini mereka mulai mengajar Noor karena dianggap sebagai pengkhianat. Saat sedang berlari ke arah pemandian, Noor bertemu dengan Elna yang sedang berjaga. Jadi di sini Noor bekerja sama dengannya untuk menghentikan para laki-laki. Noor akhirnya berhasil menghentikan mereka dan berhasil melindungi kesucian para gadis. Dan sebagai hadiahnya, Elna dan para gadis lainnya mengajak Noor untuk mandi bersama. Dan meskipun Noor menggunakan penutup mata, hal itu telah berhasil menaikkan LP-nya dengan cukup banyak. Singkat cerita, toko milik Noor akhirnya telah dibuka. Berkat bantuan dari Lola dan yang lainnya, mereka bisa mempersiapkan toko itu dengan cepat. Noor merasa kalau semua pencapaiannya saat ini tidak lepas dari peran Olivia yang selalu membantunya selama ini. Jadi pada siangnya, Noor memutuskan untuk kembali ke dungeon dan menemui Olivia. Noor sudah bertekad untuk menyelamatkan dan mengakhiri penderitaan yang selama ini dirasakan oleh Olivia. Noor menggunakan kemampuan Daikenja untuk mencari tahu cara menyelamatkan Olivia. Tapi Daikenja mengatakan kalau Noor bisa menemukan jawabannya di lantai 15, lantai yang cukup dalam. Noor juga menceritakan tentang Olivia kepada Emma. Noor meminta maaf karena selama ini telah merahasiakan tentang semua hal itu kepada Emma. Tapi Emma sama sekali tidak mempermasalahkan tentang hal itu, dan justru berniat untuk membantu Noor menyelamatkan Olivia. Mereka berdua pun mencoba untuk pergi ke lantai 15, dan sesampainya di sana Noor sangat terkejut karena dia menemukan Olivia di sana. Tapi setelah melihat jendela skillnya, Noor mulai memahami kalau Olivia yang berada di depannya hanyalah sebuah tiruan. Dia adalah sosok asli dari rantai penyegel yang meniru wujud Olivia. Mereka pun mencoba untuk membebaskan dan melawannya. Tapi ternyata tiruan Olivia ini sangatlah kuat, karena meskipun hanya sebuah tiruan, kemampuan dan skillnya sama persis dengan Olivia yang asli. Jadi karena merasa tidak sanggup, Noor memutuskan untuk mundur dan kembali bertemu dengan Olivia. Noor menceritakan tentang semua hal yang mereka temui di lantai 15. Tapi di sini Olivia malah menyarankan untuk mengabaikan si peniru itu, karena Olivia tidak ingin Noor terluka karena berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Di sini Noor jadi penasaran dan bertanya, kenapa Olivia begitu baik kepadanya sampai bisa memberikannya sebuah kemampuan hebat dan beberapa saran yang berguna. Karena semenjak pertemuannya dengan Olivia di dungeon itu, hidupnya Noor itu sangat berubah drastis ke arah yang lebih baik. Jadi mau sesulit apapun, Noor tetap bertekad untuk mengalahkan peniru itu agar bisa menyelamatkan Olivia. Noor dan Emma kembali ke kota untuk menyusun ulang rencana mereka. Pada keesokan harinya, Noor pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu informasi tentang Olivia. Noor jadi mengetahui sesuatu. Kalau salah satu hal yang bisa digunakan untuk melawan Olivia adalah skill pengorbanan, sebuah kemampuan yang bisa digunakan untuk meningkatkan sebuah skill dengan mengorbankan skill-skill lainnya. Noor berniat untuk menaikkan levelnya terlebih dahulu sebelum kembali melawannya, tapi tanpa disangka ternyata rantai kematian ini sudah berhasil tiba di kota. Dan karena tidak punya pilihan lain, Noor siap mempertaruhkan segalanya demi mengalahkan rantai kematian. Noor pun mulai mengaktifkan skill pengorbanan dengan mengorbankan beberapa skill andalannya. Dan berkat itu, Noor jadi mendapatkan kemampuan fisik yang luar biasa. Tapi semua itu bukanlah ancaman bagi rantai kematian, karena level kekuatan mereka sangat berbeda jauh. Sementara itu, Olivia yang berada di dungeon bisa merasakan kalau saat ini Noor sedang bertarung melawan penirunya. Hal itu jadi membuat Olivia mengingat masa lalunya yang kelam. Sekitar 200 tahun yang lalu, Olivia pernah bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan Noor. Anak itu pun memohon kepada Olivia untuk menjadi gurunya. Tapi pada saat itu, Olivia hanya menganggap kalau hal itu sangat merepotkan. Tapi anak laki-laki itu tidak pernah menyerah dan terus memohon kepada Olivia setiap harinya. Sampai akhirnya Olivia tidak punya pilihan lain untuk menjadi gurunya, meskipun dirinya tidak terlalu serius dalam mengajarinya. Sampai suatu hari, Olivia harus kehilangan anak itu, yang telah kehilangan nyawanya saat sedang bertarung melawan goblin di dungeon. Olivia merasa kalau semua itu adalah kesalahannya. Dia merasa sangat menyesal, karena kalau seandainya dia mengajari dan melatih anak itu dengan lebih serius, mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Itulah kenapa saat Olivia bertemu dengan Noor, dia merasa akan melakukan apapun untuknya.
Dan alasan kenapa Olivia memberikan Nour kemampuannya juga hanya terasa seperti alasan agar dirinya bisa merasa tenang atas penyesalannya dulu. Tapi sayangnya di saat ini Olivia tidak bisa melakukan apapun karena rantai yang menyegel tubuhnya. Sementara itu, Nour yang sedang kesulitan mendapat bantuan dari Emma dan yang lainnya. Bahkan Lela pun juga ikut membantunya. Tapi meskipun mendapat bantuan dari keempat gadis, masih juga belum bisa menyaingi kemampuan dari rantai kematian. Bahkan setiap serangannya mampu memberikan status negatif kepada mereka. Dan karena tidak punya pilihan lain, Nour bertekad untuk kembali menggunakan skill pengorbanan. Selain skill penciptaan, Nour akan mengorbankan semua skill yang dia miliki sampai saat ini. Sembari mengingat perasaan yang diberikan oleh Emma dan yang lainnya, Nour mengerahkan segala hal yang dia miliki untuk melancarkan serangan terakhirnya. Nour pun akhirnya berhasil mengalahkan rantai kematian. Meskipun jika telat sedikit saja, dia bisa kehabisan LP. Jadi di sini Emma dan yang lainnya langsung berusaha untuk membantu Nour mengisi kembali LP-nya. Dan berkat perjuangannya di malam itu, Olivia akhirnya berhasil bebas. Nour yang merasa sangat senang langsung memeluk Olivia. Olivia sangat berterima kasih karena Nour sudah berhasil menyelamatkannya. Tapi perjalanan Nour tidak berakhir sampai di sini. Karena kedepannya Nour juga akan terus belajar dari Olivia agar dirinya bisa menjadi lebih kuat dan bisa melindungi Emma dan yang lainnya. Apalagi dengan dikelilingi para gadis cantik, petualangan Nour tentunya akan terasa semakin menyenangkan. Oke minasan, mungkin segitu aja untuk alur cerita dari anime kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian cerita, penyebutan nama karakter, dan yang lainnya. Like kalau kalian suka videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.